Selamat datang di Irwan Cetas Channel. Di tahun 1900-an awal ke bawah, usia harapan hidup manusia itu begitu rendah, yaitu berada di angka 32 tahun. Jadi pada masa itu, orang-orang yang berusia 70 sampai 80 tahun itu sangat jarang ditemukan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa usia harapan hidup manusia pada waktu itu begitu rendah. Yaitu salah satu faktornya adalah karena perang dan juga karena kelaparan. Tapi ada salah satu faktor utama yang menyebabkan usia harapan hidup manusia pada masa itu begitu rendah, yaitu karena infeksi yang disebabkan karena perkembangan keilmuan dan juga teknologi di bidang medis pada masa itu masih belum semaju sekarang. Bayangkan di abad ke-14 ada sebuah wabah di Eropa yang bernama Black Death yang berhasil menewaskan 2/3 penduduk Eropa pada masa itu. Jadi orang-orang Eropa itu hampir saja punah gara-gara wabah Black Death. Ya, boro-boro mau diketahui apa obatnya. Pada masa itu penyakitnya juga tidak diketahui apa penyebab dari Black Death ini. Nah, berbeda dengan sekarang, karena mikroskop sudah ditemukan di abad ke-16, kita bisa mengetahui penyebab dari wabah Black Death adalah bakteri yang bernama Yersinia pestis dan penyakitnya itu dinamakan pes. Belum lagi pada masa itu antibiotik itu belum ditemukan karena antibiotik itu baru ditemukan di tahun 1920-an. Jadi jika kamu luka pada masa itu, kamu bisa berpotensi mati karena terinfeksi oleh bakteri lukamu. Jadi jika kakimu tersandung meja, itu bisa berpotensi membuatmu meninggal dunia karena antibiotik belum ada pada masa itu. Nah, dengan berkembangnya keilmuan dan teknologi di bidang medis, ini membuat angka harapan hidup manusia itu menjadi naik dari tahun ke tahun. Sekarang itu di tahun ini angka harapan hidup manusia itu berada di antara 70 sampai 80 tahun. Begitu jauh dari tahun 1900-an awal. Nah, tapi dengan perkembangan kemajuan keilmuan dan teknologi di bidang medis dan kedokteran, kenapa masyarakat Indonesia sampai saat ini masih mempercayai pengobatan-pengobatan non-medis atau perdukunan ketimbang berobat ke medis atau ke dokter? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang-orang Indonesia masih memilih ke dukun. Yaitu karena yang pertama adalah tentu saja logika mistika. Logika mistika itu masih kental dan masih erat di pikiran orang-orang Indonesia. Bayangkan ada teman saya yang pernah berobat ke 100 dukun, hampir ke 100 dukun, karena dia percaya dirinya itu kena santet. Tapi bukannya jadi tidak percaya dengan dukun karena sudah berobat ke banyak dukun, dia masih terus melakukan pengobatan ke perdukunan. Ya, tentu saja itu karena logika mistika di masyarakat Indonesia itu masih begitu kental. Tapi walaupun masyarakatnya memang perlu dikritisi soal logika mistika ini, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang itu memilih berobat non medis atau berobat ke dukun karena fasilitas kesehatan di Indonesia itu mempunyai kinerja, pelayanan, dan juga performa itu masih belum begitu baik atau masih banyak yang perlu dibenahi. Misalnya karena kekurangan dokter. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Indonesia, masyarakat Indonesia itu masih kekurangan dokter spesialis. Dokter spesialis di Indonesia itu masih berjumlah 49.000. Jika dihitung dengan rasio penduduk Indonesia yang 280 juta menurut Pak Wakil Menteri ini, beliau mengatakan bahwa Indonesia itu masih kekurangan 29.000 dokter spesialis. Karena menurut WHO atau standar dari WHO, minimal itu ada satu dokter spesialis untuk 1.200 sampai 1.500 orang. Sementara Indonesia itu masih berada di angka 0,47 dari 1.200 orang. Itu berarti masih sangat kekurangan dokter spesialis. Nah, kekurangan dokter spesialis ini juga pernah saya alami ketika saya mengantar saudara saya untuk berobat karena mengalami pembengkakan prostat. Nah, di kota saya suatu waktu itu pernah dokter urologinya itu hanya berjumlah 1 orang. Sebenarnya bukan saja di kota saya, tapi di seluruh provinsi tempat tinggal saya, dokter urologinya itu hanya 1 orang. Bayangkan 1 orang dokter spesialis untuk 1 provinsi. Akhirnya saya pernah mengalami mendaftar di poliklinik urologi itu, mendaftarnya hari Senin dan akhirnya bisa dilayani
nanti hari Kamis karena banyaknya orang yang mengantri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena pelayanan yang kurang baik. Pelayanan yang kurang baik di fasilitas kesehatan di Indonesia itu saya pernah mengalaminya. Seperti misalnya di puskesmas atau di rumah sakit. Ketika itu saya menemani kerabat saya untuk berada di rumah sakit. Nah, yang tadinya di rumah sakit kan ada perawat ya, maunya semua keperluan atau kebutuhan dari pasien itu biasanya perawat yang memenuhinya ya. Seperti misalnya perbaikan infus. Perawat itu malah nyuruh keluarga pasien untuk memperbaiki infusnya sendiri. Pernah juga sewaktu-waktu saya pernah disuruh menghangatkan kantung darah yang akan ditransfusikan ke pasien. Keluarganya loh yang disuruh menghangatkan. Kita ya sebenarnya tidak paham dengan hal-hal begitu. Beda sekali dengan perawat yang ada di film-film barat yang saya nonton ya. Di film-film itu perawatnya itu hampir semua yang dibutuhkan pasien atau yang diperlukan pasien itu dilayani atau dikerjakan oleh perawatnya, mulai dari pemberian obat, pemasangan infus, perbaikan infus, dan juga hal-hal teknis lainnya itu semua perawat yang melakukannya. Tapi kalau di Indonesia atau di kota saya itu keluarga pasien yang disuruh mengerjakannya. Bahkan pelayanan di dukun, ketika kita datang di dukun itu masih lebih baik. Mereka itu biasa senyum, terus kita datang diberikan teh atau kopi, belum lagi kue-kuenya. Kalau di pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, muka jutek yang kita dapatkan. Belum lagi kalau kita tanya-tanya itu mereka sangat pelit sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Menjelaskan sesuatu yang kita tidak paham itu mereka malas menjelaskannya. Seakan-akan kita itu minta tolong secara personal kepada mereka. Itu aneh sekali. Tapi entahlah, mungkin hanya terjadi di kota saya. Di tempat-tempat lain di Indonesia mungkin tidak terjadi hal semacam itu. Terus yang berikutnya adalah isu-isu yang tidak baik dari dunia medis atau dunia kedokteran. Banyak sekali isu-isu negatif yang didengar oleh masyarakat di dunia medis atau di dunia kedokteran, seperti misalnya diagnosa palsu yang bertujuan si dokter bisa menjual obat-obatan tertentu demi kerjasamanya dengan sebuah perusahaan farmasi. Jadi misalnya kamu sakit A, tapi sebenarnya itu sakit biasa dan didiagnosa sama dokternya itu sakit B. Kamu diarahkan untuk membeli obat-obatan tertentu yang tentunya bisa saja sangat mahal. Itu karena untuk melakukan obat-obatan yang dititipkan oleh perusahaan farmasi kepada dokter ini. Isu-isu seperti itu sangat sering terdengar di masyarakat kita. Terus juga ada isu-isu tentang malpraktek. Ini yang sangat membuat takut masyarakat Indonesia untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Padahal sebenarnya isu-isu malpraktek ini kan sangat jarang ya, bisa dibilang 1 banding banyak kejadian malpraktek yang ada di dunia kedokteran. Tapi masyarakat tuh akhirnya takut ke dokter karena mendengar isu-isu yang semacam ini. Belum lagi pada waktu itu COVID, citra dokter dan fasilitas kesehatan itu begitu buruk di masyarakat. Banyak masyarakat yang percaya bahwa orang-orang yang dibawa ke rumah sakit pada waktu itu sengaja di-COVID-kan dengan tujuan dana-dana yang diberikan pemerintah yang dikhususkan untuk COVID itu bisa digunakan oleh fasilitas kesehatan dan juga para dokternya. Sementara orang-orang yang sebenarnya cuma sakit perut akhirnya didiagnosa juga menderita atau mengalami COVID-19. Isu tersebut pada waktu itu sangat kencang, jadi orang sangat takut sekali berobat ke rumah sakit atau puskesmas. Terus alasan berikutnya karena mahal. Ya, pengobatan di Indonesia memang ditanggung juga dengan BPJS. Tapi konsekuensi berobat dengan BPJS yaitu mengantrinya yang begitu lama. Seperti yang saya ceritakan di awal, kekurangan dokter spesialis di Indonesia itu membuat antrian yang begitu panjang. Jika kamu mencoba berobat dengan menggunakan BPJS, jadi kamu harus siap-siap mengantri dengan puluhan bahkan ratusan orang yang juga mengantri menggunakan BPJS. Jika kamu tidak menggunakan BPJS, kamu bisa berobat ke praktek-praktek yang dibuka oleh dokter spesialis ini, tapi dengan membayar sejumlah uang yang bisa dibilang begitu besar bagi masyarakat miskin ya. Sekali konsultasi dan berobat di dokter praktek itu bisa sampai 400
500.000. Nah, bagi orang-orang Indonesia yang pendapatannya atau berpenghasilan menengah ke bawah itu sangat berat atau sangat sayang uangnya untuk dibayarkan ke pengobatan dokter praktek ini. Mending ke dukun kan, cuma membawakan 1 kilo beras, minyak goreng, teh, ya cuma segitu. Akhirnya bisa mendapatkan sebuah pengobatan, ya walaupun tidak sembuh juga. Nah, itulah beberapa alasan kenapa orang-orang Indonesia itu masih memilih pengobatan non medis ketimbang medis. Padahal kemajuan keilmuan, teknologi di bidang medis itu sudah begitu pesat. Tapi sebenarnya dengan beberapa alasan yang saya sebutkan tadi, saya akhirnya bisa memaklumi kenapa orang-orang Indonesia itu masih mempercayai berobat ke non medis atau ke dukun. Tapi jika boleh saya berpesan, memilih pengobatan medis atau memilih pergi ke dokter ketimbang ke dukun itu adalah sebuah pilihan yang sudah paling benar. Bayangkan jika motormu rusak, tentu saja kamu sudah paling benar itu membawanya ke bengkel. Ya walaupun masih ada bengkel-bengkel yang tidak kompeten misalnya, atau bengkel-bengkel yang mempunyai pelayanan yang kurang baik, atau bahkan ada juga bengkel-bengkel yang menipu. Tapi dengan membawa motormu yang rusak ke bengkel itu adalah sebuah pilihan yang paling benar. Jangan pernah membawa motor yang rusak itu ke tukang jahit, itu tidak nyambung. Jadi memilih berobat ke dokter atau ke medis itu sudah pilihan paling benar untuk usaha mengobati sebuah penyakit. Tapi jika kamu masih ngotot, masih ingin berobat ke non medis, ya tidak apa-apa juga. Tapi minimal pilihan pertama itu ke medis dulu. Jika nanti sudah tidak ada hasilnya di medis, silahkan berobat ke alternatif lainnya atau ke non medis. Atau minimal jika memang kamu percaya pengobatan non medis itu masih lebih baik, ya paling tidak bisa dilakukan dengan bersama-sama pengobatan medis lah. Jangan non medis saja, karena tentu saja penyakit-penyakit yang saat ini kita ketahui itu sudah banyak bisa disembuhkan karena kemajuan teknologi dan keilmuan di bidang medis, yang dimana itu terbukti dengan naiknya usia harapan hidup manusia pada saat ini itu sudah begitu tinggi dibanding 1900-an awal ke bawah itu masih 32 tahun. Oke, sekian saja video kali ini. Jika ada yang tidak setuju atau ada yang mau dikritik atau ada yang mau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Irwan. Dadah.